Saya kembali dari Ungaran ini, saya balik ke rumah. Ibu Indri sudah di rumah dan kemudian malam kami sempat sharing, ngobrol sampai larut malam. Dia cerita akan berkat yang dia terima pada waktu dia lihat akan VCD Shalom Jerusalem. Ada yang pernah nonton akan VCD-nya? Oke. Anda orang-orang hebat nih, semua pernah nonton semuanya. Dan sebenarnya kita ini lagi bicara-bicara karena banyak saudara yang pengen ngajak buat tur ke Israel. Jadi saya diajakin dan dia bilang kita pergi Oktober. Saya bilang nggak bisa. Sekolah masih jalan. Saya paling mungkin selesai sekolah kan, jadi November aja kalau mau pergi. Kalau Oktober saya bilang nggak mungkin. Saya ngomong sama Ibu Indri, karena saya bilang, wah aku ini kalau suruh mimpin begitu berat, dia bilang. Kamulah yang ngatur, yang mimpin aja. Jadi saya bilang kalau mau ya November. Selesaiin dulu dengan Robert Slayerden, kita ke Israel, pulang dengerin John Evans ini. Wah bagus kan, luar biasa. Jadi kita lagi rundingan. Ini bukan pengumuman saudara. Dan tidak dibuka pendaftaran. Jadi kemarin dia lihat VCD Shalom Jerusalem, dan tiba-tiba dia berkata begini, saya baru dibuka Tuhan, mengapa orang Yahudi itu nggak bisa kalah? Kenapa yang namanya bangsa Israel itu nggak bisa dikalahkan? Dan dia berkata begini, bayangin sebab itu bangsa yang menciptakan itu Tuhan sendiri. Diambil dari satu orang namanya Abraham, diciptakan sendiri oleh Tuhan. Dipisahkan dari yang lain, dan Allah ciptakan sendiri. Kalau bangsa-bangsa lain, saya pernah belajar ya antropologi, kalau bangsa-bangsa lain terjadi oleh karena suatu proses, ya percampuran, pindahan dalam kelompok yang besar. Bukan satu orang membangun dari keluarganya, enggak. Tapi selalu itu campuran dari berbagai keluarga, mereka pindah, jumlahnya bisa puluhan, bahkan sampai ribuan orang. Kemudian mereka kumpul, asimilasi dengan suku-suku lain, lalu terbentuklah akan suatu bangsa tersendiri. Tapi kalau Israel, Tuhan ambil Abraham dan Sarah, dapat anak dari Hagar pun disuruh nyingkirkan, kemudian lahir Ishak, dari Ishak Esau dan Yakub, dari Yakub dia punya 12 anak laki-laki, terbentuk 12 suku Israel. Bagaimana cara proteksinya? Dibawa ke Mesir, disemai di Mesir, dari situ berkembang begitu cepat, sampai kira-kira sekitar hampir 2 juta orang, dan terbentuklah bangsa. Lalu bangsa ini diajak karnaval, 40 tahun di padang gurun, masukin ke Kanaan. Dan yang menarik, saya berkata begini semalam, bahwa Allah memberikan Kanaan itu tidak semena-mena. Gusur, ini orang-orang Kanaan, singkirkan semua, tanpa salah, tanpa dosa, buang semua, ini masukin, bukan. Kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, Allah ngomong sama Abraham begini, belum saatnya sekarang, ya, kamu bangsa ini masuk menduduki tanah ini. Sebab kejahatan mereka, penduduk asli itu belum sampai puncaknya. Jadi kalau belum sampai titik di mana hukuman harus jatuh, itu dibiarkan saudara. Jadi akhirnya kalau Anda perhatikan ya, itu luar biasa. Begitu mereka sudah sampai pada puncak kejahatan, dan itu ditunggu ratusan tahun oleh Tuhan, saudara.
Lalu Allah berkata, ya sekarang waktunya kamu mesti bayar kesalahanmu. Jadi ketika Tuhan berkata, habisi mereka, itu bukan orang tidak bersalah dihabisi. Itu dosa ratusan tahun ditumpuk di hadapan Tuhan. Sehingga hukuman Tuhan harus jatuh. Anda bisa nangkapnya. Sodom Gomora bukan karena Allah iseng, gua ngelempar api. Bukan saudara. Oleh karena dosanya sudah naik di hadapan Tuhan. Lalu hukuman harus jatuh di dalam keadilan Tuhan. Dan ini yang kita harus mengerti. Bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adilnya luar biasa. Nah, orang Israel hasil daripada Tuhan ambil Abraham dan Sarah. Lalu kemudian cucunya bernama Yakub. Diubah jadi Israel. Itu pun nama Allah yang memberi. 12 suku yang kemudian muncul. Dibawa masuk ke Mesir. Disemai 400 tahun di situ. Sehingga muncul generasi yang begitu banyak berlipat ganda. Ditaruh Allah di tempat yang paling subur di Mesir. Dan kemudian dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Lihat bagaimana cara Allah membentuk suatu bangsa. Begitu ajaib. Dari satu orang. Makanya dihantam seperti apapun, tetap itu merupakan bagian dari pilihan Allah. Waktu diberi tanah perjanjian, yang menghuni pun tidak langsung digusur. Allah beri kesempatan, tidak ada pertobatan, ratusan tahun, baru kemudian dihabisi. Sebagai bagian dari konsekuensi dosa yang mereka tanggung. Kalau ngerti gitu, kita bisa lihat ya saudara, yang namanya keadilan Tuhan itu luar biasa. Siapa yang belum pernah ke Israel? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Belum pernah? Belum 2 kali mungkin. Belum pernah? Mau ikut? Bayar sendiri-sendiri. Saya juga belum saudara. Belum 3 kali maksudnya. Belum 3 kali. Tapi saya belajar sesuatu yang menarik sekali. Nah ini ngomong Israel lagi nih. Saya ingat peristiwa tahun lalu. Sebetulnya kami diajak Uf Ekman. Dan kita sudah sepakat nih, satu grup teman-teman gereja. Orang berapa ya waktu itu ya? Banyak ya, 10 ada ya kira-kira ya, orang 10. Dan duitnya Tuhan sediakan. Hebat sekali. Itu Krismen loh saudara. Jadi kami mesti terbang dulu ke Swedia, lalu kemudian ikut rombongannya Uf Ekman. Dan dia buat seminar tentang akhir zaman di Yerusalem. Dan pembicaranya bagus sekali. Saya lihat akan tulisannya itu luar biasa. Jadi dia senang kalau kami ikut gabung dengan dia, karena dia berkata ini merupakan perjalanan yang paling menarik. Dia berkata begitu. Karena ini 50 tahun Israel ya. Tahun Yobelnya Israel. Jadi waduh kita bilang berangkat nih ke Israel. Saya berdua dengan istri saya sudah disediakan duitnya sama Tuhan. Dan mereka berkata nggak usah dikirim lah, nanti ketemu di sana diberi juga nggak masalah. Jadi sudah diatur, saya sudah booking tiket, pakai waktu sudah oke semua pakai British Airways saudara. Diatur semua sudah beres semuanya. Hebat sekali. Nah pada waktu itu kita harus segera kirim uangnya. Pada awal bulan Mei, ya, saya ke Kamboja dengan istri saya. Saya tengokin teman kami yang di Phnom Penh, Ailing, yang sekarang juga sudah balik di sana. Dengan istri saya berkata, ayo kita tengokin Ailing karena kita perlu ngerti medan yang dia hadapi itu apa. Dan kemudian singkat cerita kami berdua ke Kamboja, ke Phnom Penh. Dia bisa dapat pinjaman mobil hanya untuk hari itu saja. Dan kemudian saya diantar ke hotel. Memang panas sekali ya, nyengat sekali di Kamboja. Dan seminggu kurang lebih saya di sana. Saya bicara banyak dengan dia, saya lihat akan pelayanannya. Dan bicara apa yang perlu buat dia, dan itu memberkati sekali. Saya masih lihat kalau malam itu sudah ngeri sekali ya, di Phnom Penh orang dengar tembakan-tembakan itu masih liar sekali di sana. Nah begitu selesai, di TV, kalau malam saya lihat TV berita itu, saya mulai lihat demonstrasi besar di Jakarta. Itu menjelang Pak Harto lengser ke Prabon namanya saudara. Dan keadaan makin gawat sebetulnya.
keadaan makin genting. Pada waktu itu, meledaknya tanggal berapa ya? 12 ya. Sekitar tanggal berapa saya balik? 9/14 ya. Jadi saya balik sekitar tanggal 10 kira-kira ya, 10/11 saya lupa persisnya. Saya pulang, dalam bayangan saya tidak ada pemikiran sama sekali mau batal, enggak ada. Tetap. Dan begitu saya sampai di rumah, masuk ke rumah, masuk pintu saudara, Roh Kudus ngomong sama saya gini. Dia berkata gini, kamu boleh pilih sekarang. Pergi ke Israel boleh, tidak juga boleh. Pilih yang mana. Duitnya sudah ada, ya, rombongan sudah siap. Booking tiket sudah confirm semua. Kita ikut rombongannya Uf Ekman. Tahun Yobel di Israel. Senang gak saudara? Senang kan? Semua rombongan saya yang lain belum pernah ke Israel. Jadi ini sekali ini ke Israel. Saya sudah 2 kali. Mereka kan lebih, luar biasa, pokoknya ini Israel. Tapi saya nggak mikir apa-apa. Saya masuk ke rumah saya, belum lepas sepatu, belum ganti pakaian, dari Kamboja. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, ke Israel boleh, tidak juga boleh. Kamu pilih. Nah, saya ingat ceritanya Pak Yusak. Anda masih ingat ya? Disuruh Tuhan liburan, Ibu Linda Bernard berkata, Tuhan bilang Bapak membicara retreat kami. Tuhan bilang kamu pilih. Dia nggak mau pilih. Jadi kalau Anda dengar kesaksian, itu direkam di hati saudara. Siapa tahu itu soal yang sama jatuh kepada Anda gitu ya. Nah kalau orang pinter belajar soal-soal lama dan jawabannya, nanti kalau soal yang sama datang kepada saudara, kita tidak usah kalau orang itu gagal mengulangi kegagalan. Kalau dia berhasil, tinggal kita nyontek jawabannya, Anda kan berhasil. Ngerti? Itulah pentingnya kalau orang bersaksi didengar baik-baik. Sambil kita rekam dalam roh kita, tanya Tuhan ini kuncinya di mana? Gitu. Nah waktu diajukan pertanyaan seperti itu, saya ingat ceritanya Pak Yusak, saya nggak mau milih. Terus saya ngomong sama Tuhan, Roh Kudus, lah enaknya gimana? Pergi tidak? Dan dia jawab dengan pertanyaan, tapi pertanyaan yang tidak usah dijawab. Dia berkata begini, pada waktu itu orang tidak ngerti bahwa akan ada meledak kerusuhan Mei dan berlanjut dengan Pak Harto turun, saudara. Orang nggak tahu, saudara. Karena itu demo makin lama makin kuat, tapi orang tidak pernah menyangka akan secepat itu terjadinya. Dan kemudian dia ngomong begini, kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala seharusnya berada? Nah, jawabannya gitu, saudara. Dia tawarkan toh, ke Israel boleh, tidak juga boleh. Saya nggak mau jawab, sudah dapat sontekannya. Kalau ditanya jangan dijawab, kembalikan ke Tuhan. Istilah yang keren Anda itu terserah Tuhan. Nah, ya kan? Saya bilang Tuhan, enaknya gimana? Saya ngomong sama Roh Kudus. Dan dia berkata begini, kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala seharusnya berada. Jangan tanya, di mana dong Tuhan? Itu goblok banget, saudara. Kita kan mestinya ngerti di mana kita. Dalam keadaan paling genting, kita ini paling dibutuhkan keberadaan kita. Anda ngerti nggak? Jadi kalau dia tanya begitu, kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala seharusnya berada? Wah, saya ngerti. Saya masuk kamar, saya ngomong sama istri saya. Aku bilang, kita batal berangkat. Kenapa? Saya cerita. Dia bilang, ya aku sejahtera. Sekalipun uang sudah ada. Saya telepon teman-teman saya berkata, kalian doa sendiri-sendiri. Saya tidak mau pengaruhi apa-apa, yang penting sekarang aku memutuskan batal. Tapi karena terlanjur senang, mereka berkata gini, the show must go on, katanya. Pendetanya tidak ikut, kita tetap pergi. Saya bilang boleh, pokoknya asal lahir dari doa.
Kalau itu keputusan Tuhan, pergi, nggak apa-apa. Tapi aku tetap di sini. Karena Tuhan tanya, kalau keadaan negara seperti ini, seorang gembala harusnya di mana? Satu di antara mereka pintar, saudara. Sudah siap-siap berkata pergi, suaminya berkata pokoknya pergi. Yang lain berkata the show must go on, katanya. Yang satu ini pintar. Terus dia ngerenungkan, loh, Tuhan ngomong sama pendetaku itu kalau keadaan negara seperti ini, di mana seorang gembala harusnya berada? Wah, ini bakal ada yang gawat ini. Terus dia mikir, kalau pas kita keluar negeri keadaan gawat, ninggal anak-anak dan keluarga yang lain, apa kita dengan tenang bisa foto di depan kota Yerusalem? Apakah dengan tenang Anda bisa makan ikan Petrus di Danau Galilea? Apakah dengan tenang Anda bisa menikmati baptisan di Sungai Yordan yang ikannya suka gigiti kaki orang? Apa bisa dengan tenang kita melihat reruntuhan akan tembok Yeriko? Sementara negara dalam keadaan seperti itu. Pinter dia, saudara. Terus dia bilang, wah ini bakal gawat. Anda tahu? Beberapa hari kemudian meledak. Boom. Goncang luar biasa. Begitu goncang, semua berkata, batal. Tapi batalnya bukan karena lulus, karena takut, saudara. Memang sama-sama batalnya, tapi poinnya berbeda di depan Tuhan. Anda ngerti? Jadi kami pernah mengalami, saya pernah mengalami sampai seperti itu, saudara. Dan oleh karena kami taat, sejak itulah sebetulnya panen jiwa-jiwa itu kami dapat. Itu akibat dari kita taat dengan Tuhan. Kalau saya nekat pergi, memang nggak terjadi apa-apa yang membuat kami nggak bisa pulang, saudara. Uang sudah ada, tinggal pergi aja, beres. Dicukupi Tuhan, bahkan lebih-lebih. Tapi saya yakin, kalau saya nekat dengan keputusan saya, apa yang hari ini kami alami, tidak kami alami sebetulnya. Hanya karena pengen ke Israel. Lihat semua yang kelihatannya baik, belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Jadi jangan pilih apa yang sekedar diizinkan Tuhan. Ingini apa yang sungguh-sungguh jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nanti cara hidup kita akan berbeda. Begitu batal semua, terus mereka berkata, ya kita batal. Tapi saya bilang, batalmu bukan karena kamu ngerti kehendak Tuhan. Batalmu karena kamu takut tidak bisa balik. Nyangkut di Singapura, duit habis, saya berkata. Iya. Saudara bisa ngerti? Kita harus belajar mendeteksi keinginan daging kita. Amen. Nah ini tiba-tiba ada orang minta lagi, ya nggak tahu saya. Kalau batal lagi Pak, ya batal lagi ya sudah. Wah aku sudah 2 kali. Dan yang kedua, kita mesti mentaati apa yang Tuhan mau, saudara. Saudara bisa ngerti, itu cara Tuhan dengan kita. Nah, sekarang balik soal Israel. Yang menarik adalah, ini saya ngomong ini bukan karena mau pergi loh saudara ya, bukan promosi Israel. Ini kebenaran firman Tuhan, dengerin baik-baik. Yang menarik adalah, bahwa kita, kata firman Tuhan, dicangkokkan kepada mereka. Dari umat yang Tuhan bentuk sendiri, kita ini mendapat predikat yang sama, yaitu Israel rohani. Dan kita dibangun, dibentuk oleh Allah, bukan dengan manusia, tapi lewat pengorbanan dari anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Ini luar biasanya. Kalau yang lain, itu karena ada orang yang berbicara, lahirlah suatu kepercayaan tertentu. Kalau ini bukan manusia yang bicara, Allah sendiri yang bayar buat kita. Jadi betapa bahagianya kita ini jadi Israel rohani di hadapan Tuhan, saudara. Jadi kita ini sebetulnya orang yang gak mungkin dikalahkan, saudara. Sebab Tuhan yang membentuk kita. Amen. Kalau bentukan Tuhan bisa hancur, gak ada cerita itu, saudara. Jadi sebetulnya potensi di dalam kita itu luar biasa. Dan apa yang Allah janjikan, sediakan buat kita, sebetulnya luar biasa.
Nah, bisa enggak kita ngerti itu? Nah, ketika Allah membentuk Israel dan kemudian membentuk kita, apa yang Tuhan inginkan? Coba buka bersama saya Kitab Keluaran pasal yang ke-19. Perhatikan mulai ayat yang ketiga dari Kitab Keluaran 19 ayat yang ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6, perhatikan ini baik-baik. Kamu akan menjadi bagiku, apa saudara? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bayangin saudara. Yang Allah mau sebetulnya itu bukan cuma orang Lewi yang jadi imam. Tapi dia berkata, kamu akan aku jadikan menjadi kerajaan imam. Itu artinya seluruh Israel akan dijadikan imam oleh Allah. Tapi secara jasmani kita mengerti, akhirnya mereka gagal. Mereka nyembahkan anak lembu emas. Mereka menyakiti hati Tuhan. Dan hanya orang Lewi yang tidak mencemarkan dirinya dengan semuanya itu. Yang 11 gagal, Tuhan berkata, baik aku pilih orang Lewi. Tetapi kalau Anda perhatikan, secara manusia walaupun Lewi ini mendapatkan akan kasih karunia Allah sebagai imam-imamnya, tetap kerinduan hati Allah ingin melihat kerajaan imam di dalamnya. Sehingga perjanjian lama sebetulnya tidak bisa menggenapkan seluruh maksud Allah yang ingin memiliki kerajaan imam. Sejak semula Allah berkata kepada orang Israel, aku akan menjadikan engkau harta kesayanganku dan engkau akan menjadi suatu kerajaan imam bagiku. Bayangin, kerajaan di mana seluruh rakyatnya, penghuninya adalah imam semua. Tapi kita mengerti perjanjian lama ternyata tidak bisa menggenapkan seluruh dari apa yang Tuhan sebetulnya inginkan. Di dalam perjanjian baru itulah, baru kemudian lewat penebusan Tuhan, rencana Allah itu bergerak kembali dengan dahsyat. Nah, Anda mengerti siapa yang mengutip ayat ini sebetulnya? Petrus, saudara. Anda tahu di mana ayatnya? Lihat 1 Petrus pasal 2. Coba buka sama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-9. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat Alkitab penggunaan istilah imamat yang rajani, kerajaan imam. Sehingga kita mengerti sekarang sebagai orang Kristen, bahwa Allah itu sungguh-sungguh ingin terciptanya yang namanya kerajaan imam. Dengan demikian semua anak Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya full time, adalah imam-imam bagi Tuhan. Kemarin Sindu berkata begini, Pak, besok sharing Pak, 1 session soal bisnis. Saya bilang, ngapain bisnis? Kan gak semua jadi pendeta. Ya, tapi saya berkata hari ini, semua kita imam-imamnya Tuhan. Soal pendeta dan tidak itu hanya profesi, penugasan yang berbeda, saudara. Tapi bahwa kita semua harus jadi imam Allah, itu kehendak Tuhan yang sempurna. Sejak pertama dia berkata, aku mau adanya kerajaan imam.
di mana semua anak-anak Tuhan menjadi imam. Bukan hanya orang Lewi yang jadi imam, semuanya. Nah sekarang orang rancu dengan perjanjian lama. Kita membedakan aku orang bisnis, kamu itu pendeta. Aku ini pegawai, kamu ini full timer gereja. Lalu dia berkata bahwa kamu ini adalah hamba Tuhan, nah aku hamba diriku sendiri. Nah kalau itu terjadi saudara sekalian, maka kita berkata, oh ini adalah tugasmu, aku tidak ambil bagian di dalamnya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah semua kita menjadi kerajaan imam. Imamat yang rajani. Dengan demikian semua kita, anak Tuhan tidak terkecuali, harus merupakan imam-imam di hadapan Tuhan. Tapi sebetulnya tidak semua anak Tuhan bisa menangkap akan apa yang Tuhan maksud, saudara. Tapi kalau kita ngerti akan prinsip yang satu ini, bahwa kita merupakan imam-imamnya Allah, luar biasa. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, saya ceritakan waktu retret pelajar sore harinya. Saya sedang kebaktian di Finland, kemudian saya diundang ke Estonia. Saya nggak punya visa. Akhirnya waktu kami tiba di border di perbatasan, mereka tidak berikan visa kepada saya. Sebab mereka berkata begini, aturan negara ini hanya dari Korea Selatan, kalau dari Asia, yang boleh minta visa di perbatasan. Kalau Afrika, hanya Afrika Selatan. Orang Jepang kalau minta visa harus kembali ke negaranya, minta kepada kedutaan besar Estonia di Tokyo. Nah, nggak mungkin kan buat saya untuk kembali ke Jakarta, minta visa, lalu balik ke Eropa lagi. Dua teman saya ngurus di kantor imigrasi, saya berdua dengan istri saya sembahyang di mobil, saudara. Lalu apa yang terjadi? Yang muncul akhirnya beberapa tentara penjaga perbatasan dengan senjata lengkap mendatangi kami. Saya ngomong istri saya, wah ditangkap nih kita nih. Dia bilang, oh ya? Iya tuh lihat, datang ke kita, tangkap nih kita, tenang, relax. Bahasa roh pokoknya, bahasa roh. Nah, akhirnya dia datang, dia ketuk kaca mobil supaya dibuka, saya buka jendelanya. Dan mereka berkata, tolong ikut kami. Jadi saya diajak ikut, tapi rupanya enggak terlalu ketat mereka jaga, yang lain bubar, satu orang yang bawa saya ke kantornya. Saya pikir, wah enggak dianggap kriminal lah. Saya dimasukkan di kantor imigrasi, ada petugas di situ, dua teman kami orang Finland sudah di situ, saudara. Dan akhirnya mereka rundingan lagi di depan saya dan dia berkata enggak bisa. Pokoknya tidak bisa memberikan visa, kalian harus pulang. Dia ngomong begitu, langsung tinggal pergi dan tidak balik ke kantor itu, saudara. Kami tunggu kira-kira 1/4 jam, 20 menit lebih dan dia tidak pernah balik. Rupanya terjadi pergantian tugas jaga. Masuklah petugas baru yang tidak tahu menau, masuk kantor sambil kaget, loh kalian ngapain di sini? Lalu kami cerita dari pertama, kami tidak tahu akan aturan ini, kami ingin sekali ke Estonia. Dan kami hamba Tuhan, saya mau nyampaikan firman Tuhan. Dan dia berkata, tunggu ya, saya telepon bos saya dulu. Kalau orang pertama tanpa tanya atasan langsung berkata tidak, orang ini berbeda. Dia tanya atasannya. Dan rupanya atasan berkata, waduh di luar wewenangku, coba telepon yang lebih tinggi. Terus itu naik sampai ke Kementerian Luar Negeri, saudara. Nah sampai di sana yang terima seorang wanita dan dia berkata begini, coba aku akan tanya kepada bosku. Jadi ditanyakan ke Menteri Luar Negerinya. Beberapa saat kemudian dia telepon balik dan dia berkata begini, ini bos saya berkata, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, dia harus mendapat surat undangan resmi dari gereja yang representatif di Estonia. Yang kedua, harus ada jaminan pribadi dari pemimpin gereja itu atas hidup 2 orang ini, bahwa mereka apapun yang terjadi, dia yang akan jamin selama di Estonia. Wah kami senang sekali. Puji Tuhan ada jalan terbuka. Tapi kemudian mikir lagi, kenal dengan siapa di sini, saudara? Nah, gereja paling representatif di sana adalah gereja Lutheran.
Dua teman saya ini orang karismatik, tidak pernah ada hubungan dengan orang Lutheran. Bingung sekarang, ini gereja mana yang kita hubungi? Lalu akhirnya yang seorang ngomong begini, sudah kita nekat aja hubungi gereja Lutheran. Oke, yang dihubungi siapa? Mereka berkata, jangan tanggung-tanggung, archbishopnya, bishop kepalanya yang dihubungi. Saya bilang, kamu kenal enggak? Enggak. Tapi kita coba, katanya. Wah, dia telepon, saudara. Dia telepon, archbishopnya ngomong apa? Bagaimana saya bisa memberikan jaminan pribadi kalau saya tidak kenal mereka berdua? Ketemu pun belum pernah. Bagaimana saya bisa ngundang dia plus jaminan pribadi kalau tidak kenal mereka? Logis kan, saudara? Tapi Tuhan itu luar biasa. Seminggu sebelum kejadian itu, teman saya ini baru kenalan dengan seorang bishop Lutheran dari kota Helsinki. Dari kota Turku di Finland. Mereka naik bus sama-sama. Si bishop ini kelihatan sedih. Habis rapat majelis, saudara. Sedih. Sungguhan ini gak saya buat-buat. Dia sedih habis rapat majelis. Lagi berantem seperti biasanya. Nah ini teman hamba Tuhan, teman saya ini, lihat kamu kok sedih, kenalan saudara. Kenalan, diberi kartu nama dan sebagainya, terus didoakan di bus. Ketika didoakan, bishop orang Turku ini senangnya luar biasa. Dia berkata, aduh terima kasih, doamu melegakan hatiku, tertekan aku habis rapat, katanya. Nah, dari kartu nama itu, kenalan itulah dia memberanikan ngomong. Tapi aku ini kenal dengan bishop orang Turku, namanya ini katanya. Baru kenal seminggu yang lalu, ketemu sekali di bus dan tidak ketemu lagi. Rupanya archbishop ini teman baiknya orang itu. Dia bilang, oh aku kenal dia. Coba aku telepon dia. Betul enggak kamu kenal dengan orang ini? Ditutup teleponnya, dia telepon ke Turku di Finland. Puji Tuhannya orangnya enggak ada, saudara. Kalau ketemu ngomongnya baru ketemu di bus. Bayangin. Di telepon dicari orangnya enggak ada. Mungkin rapat lagi, saudara. Enggak tahu ya kan. Banyak orang sedang rapat kok sekarang ini. Nah sudah begitu, tapi didesak lagi, ditelepon lagi, archbishopnya nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab dia pikir, wah ini kenal, kalau nanti nggak aku beri, aduh aku nggak enak sama temanku, saya nggak tahu saudara. Karena orang Estonia itu juga mirip-mirip orang Jawa, sungkannya besar saudara. Orang Finland, orang Swedia, orang Skandinavia, itu kayak orang timur, sungkanan. Tapi juga mauan saudara ya, seperti orang kita. Nah, akhirnya dia bilang, oke, bawa ke sini paspornya. Saya beri yang kamu minta. Langsung dia pakai mobil, dia langsung masuk kota. Karena kalau orang Finland bebas tanpa visa. Diberikan apa yang pemerintah inginkan, saudara. Lalu kembali ke imigrasi, dia bilang ini mujizat. Saya ditunjukkan suratnya, tak putar-putar, gak ngerti bahasanya, saudara ya. Ini ngomong apa ya, pokoknya inilah. Ada nama saya sama istri saya, yes ini yang diminta kira-kira. Lalu kami masukkan di kantor imigrasi. Dia fax ke Kementerian Luar Negeri. Dan sana telepon, mereka berkata, beri visa. Waktu dia nempel stiker visa di paspor, petugasnya ngomong gini, sejak kami merdeka dari Soviet, belum pernah ada cerita kayak gini terjadi. Teman saya nerjemahkan ke saya ngomong sama istri saya, memang mereka belum tahu kita ini duta besar kerajaan surga. Paspor kita berlaku di mana-mana sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berkata begitu. Lalu kemudian dia berkata gini, dia cerita, 2 minggu lalu kamu tahu, ada archbishop gereja Lutheran dari Zimbabwe. Datang dengan cara yang persis kamu seperti ini, kami suruh pulang. Dan dia berkata, saya yang suruh dia pulang. Tapi gak ngerti kok bisa begini jalannya. Ini baru sekali Kementerian Luar Negeri ngerusak aturannya sendiri. Tapi kami kan cuma bawahan, kami taat perintah atasan. Saya berikan visa, diberi visa saudara. Itu colornya bagus visa Estonia. Singkat cerita saya masuk ke Estonia. Dan rupanya kami harus masuk dalam sekali, terus nyebrang ke pulau lain. Ada pulau lain saudara. Pulau namanya Pulau Sarima, gitu, pulau lain. Dan di situ tanpa saya ngerti, Tuhan buat rencana bagus sekali. Anda ngerti?
gereja-gereja Lutheran se-Estonia sedang membuat konferensi misi. Entah bagaimana, mereka dengar begini, ini teman baiknya Archbishop kita dari Indonesia datang katanya. Mendadak datang, sehingga Archbishop memberikan akan jaminan pribadi. Lihat ya, orang itu kalau dengar tuh saudara, itu telinga, kalau Bu Indri bilang, telinga atau cantelan itu memang betul saudara. Mestinya adalah teman baiknya Archbishop ini kenal dengan teman saya gitu. Jadi tapi itu disederhanakan kalimatnya gitu. Ya malah baik saudara. Kalau gitu malah baik saudara ya. Karena saya bilang aduh orang Kristen tuh omongan bisa diputar-putar enggak keruan saudara. Ini diputar untuk kebaikan bagus. Mereka dengar begini, teman baiknya Archbishop kita dari Indonesia berkunjung ke Estonia. Buktinya apa? Archbishop memberikan jaminan pribadi. Karena mereka buat konferensi misi, mereka berkata begini, kita akan minta sahabatnya Archbishop kita untuk khotbah dalam konferensi misi kita. Wah. Nah hebatnya saudara, sore itu mereka berkata begini, Pastor ini ditayangkan di televisi seluruh Estonia, live. Jadi kehormatan kami berikan kepada Anda karena Anda sahabatnya Archbishop kami. Saya bilang terima kasih, saya berkata gitu. Mumpung saudara ya, karena saya beberapa hari sebelumnya di sana, saya masuk ke bekas gereja-gereja bawah tanah di Estonia. Saya kunjungin pendetanya, datang di kebaktiannya, dan saya masuk di gereja-gereja bawah tanah. Bekas gereja bawah tanah, nah sekarang mereka belum bisa ngurus surat izin legalnya karena pada waktu itu sedang transisi menuju ke sesuatu sistem yang baru. Tapi mereka boleh hidup dan tanpa dikejar-kejar, mereka bisa pakai gedung dan sebagainya untuk fellowship. Tapi yang paling besar, yang dominasi paling besar itu gereja Lutheran. Nah akhirnya saya dibawa masuk ke ruang konferensi misi di Pulau Sarima. Itu ke pulau untuk turis sebetulnya. Saya masuk, saya bawa istri saya dan 2 teman saya. Lalu kemudian rupanya ada penerjemah seorang perempuan, seorang ibu yang diminta menerjemahkan saya. Inggrisnya bagus sekali. Karena bahasanya beda dengan bahasa Finland. Teman saya berkata, saya nggak bisa terjemahin kamu, mesti orang setempat yang terjemahkan kamu. Oke, nggak masalah. Saya kata bahasa Inggris, terjemahkan ke bahasa Estonia. Ketika saya masuk ke ruangan itu, yang saya jumpai apa saudara? Itu ratusan pendeta Lutheran dengan seragam kebesaran mereka. Jubah hitam-hitam semua. Vampir. Kalau Anda lihat itu mengerikan. Saya teringat Yesus di hadapan Sanhedrin, saudara. Itu kalau sudah namanya mahkamah agama, itu lebih ngeri dari pengadilan negeri loh, saudara. Disuap nggak bisa, dirayu nggak bisa, pokoknya mati aja hukumannya. Itu ratusan penuh dan sebagian besar tua-tua. Sudah tua-tua. Saya bilang inilah dia teman baiknya Archbishopmu datang. Ketemu orangnya kagak pernah. Dan itu saya lihat kamera televisi gede-gede, 3 atau 4. Dengan kamera sorot saya bilang, Tuhan gak salah nih aku terdampar di sini. Saudara bisa bayangin apa yang saya rasakan waktu itu. Waktu saya duduk, saya mulai sembahyang. Saya diberi ayat kerasnya luar biasa. Saudara. Coba saya buka buat saudara. Keluaran pasal 3.